Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Walaupun Hayan dan suaminya menikah karena perjodohan, tetapi kehidupan mereka sangat bahagia. Dan tidak lama setelahnya, dia pun melahirkan seorang putri yang diberi nama Jing. Hayan seorang ibu yang baik serta istri yang selalu mendukung suaminya. Dia berpikir jika mereka saling membantu dan bekerja keras, cepat atau lambat mereka akan memiliki kehidupan yang mapan. Namun kebahagiaan itu sayangnya tidak bertahan lama karena suaminya berselingkuh serta menggelapkan uang. Hayan pun menggugat cerai suaminya dan mengambil hak asuh Jing yang masih berusia 3 tahun. Sejak saat itu, dia pun lebih fokus membesarkan sang putri dan tidak mau menikah lagi. Banyak orang-orang membujuknya untuk mencari suami baru, namun Hayan tidak pernah peduli. Perbuatan suaminya membuat wanita itu trauma, sehingga berpikir daripada membuang-buang energi untuk mencari pria lain, lebih baik dia merawat putri kesayangannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Jing yang telah remaja tumbuh sebagai gadis manis yang ramping, Hayan pun mulai bersikap protektif. Dia seringkali memberitahu putrinya untuk tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain, terutama dengan perkataan para pria. Ketika Jing berhasil masuk di jurusan bahasa Inggris Universitas Beijing, Hayan merasa sangat bangga karena berkat kerja kerasnya, dia telah berhasil membesarkan putrinya. Saat itu dia bisa sedikit bersantai karena pendapatannya juga mulai stabil. Selama liburan musim panas, sebelum Jing memulai masa kuliah, gadis itu menghabiskan waktu libur dengan bergabung dalam sebuah kelompok wisata yang di sana dia berkenalan dengan pemuda tampan bernama Yan. Pria berusia 20 tahun itu mengaku bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan komputer di daerah Zhongguancun. Dia tampaknya menyukai Jing dan selalu berusaha menawarkan bantuan untuk membawa barang-barang milik gadis itu dan mencuri-curi kesempatan agar bisa ngobrol. Selama wisata berlangsung, keduanya menjadi cepat akrab. Namun karena Yan orang yang pemalu, sehingga para ibu-ibu peserta grup wisata tersebut mulai mendorong pemuda itu untuk segera menyatakan perasaannya. Tidak lama setelahnya, Yan pun menyatakan cinta saat mereka sedang berada di pantai Bedahe dan mereka pun resmi berpacaran. Sepulang dari sana, ketika Jing menceritakan pada ibunya jika dia telah memiliki seorang kekasih, pada awalnya dia sangat berharap jika Hayan akan mengundang Yan ke rumahnya untuk berkenalan. Namun alih-alih mengundang pacar putrinya, Hayan justru mengomel tak tentu arah dan mengatakan jika selain Jing belum pantas untuk berpacaran, dia juga khawatir seandainya Jing hamil sebelum waktunya, terutama di saat itu dia baru tamat SMA dan belum punya masa depan yang jelas. Tidak cukup sampai di sana, Hayan yang terus mengomel, kali ini memberondong Jing dengan banyak pertanyaan tentang pemuda itu, termasuk tentang latar belakang dan kehidupan Yan. Hal ini membuat Jing yang awalnya sedih, tiba-tiba menjadi marah. Sambil berteriak, gadis itu pun mengatakan, jika Yan adalah pria baik-baik dan tidak seperti ayahnya yang berselingkuh hingga meninggalkan dia dan ibunya. Perkataan ini membuat Hayan segera terdiam dan membuatnya teringat pada mantan suaminya yang hanya meninggalkan mimpi buruk sebagai warisan satu-satunya. Setelah terdiam beberapa saat, Hayan yang semakin kesal mulai menaikkan nada bicaranya sehingga mereka kembali bertengkar yang berakhir dengan perang dingin. Selama beberapa hari keduanya tidak saling bertegur sapa, namun Hayan mengalah dengan lebih dulu mengajak Jing berbicara. Melihat sikap tegas putrinya, Hayan yang penasaran siapa pemuda yang berhasil membuat putrinya menjadi nekat, meminta Jing untuk mengundang Yan makan malam di rumah mereka. Ketika Hayan memasuki ruang tamu untuk menyambut sang calon menantu, di saat itu dalam hati dia mengakui jika putrinya memiliki mata yang bagus. Pemuda yang ada di depannya, selain berwajah tampan serta segar, tentunya sangat indah dipandang mata.
Setelah berbasa-basi busuk, Hayan pun mulai menanyakan banyak pertanyaan tentang kehidupan Yan. Pemuda itu mengaku berasal dari Beijing dan setelah tamat kuliah, memulai usaha perbaikan komputer bersama salah seorang temannya. Dia bahkan menceritakan rencana karir masa depan yang ingin melanjutkan pendidikan setelah bisnisnya stabil. Karena pembicaraan mereka berjalan lancar, sehingga Jing mengira ibunya telah menerima Yan sebagai kekasihnya. Namun yang tidak diketahui oleh Jing, bahwa ibunya yang tidak mudah percaya, keesokan hari mulai mencari tahu apakah semua yang diceritakan Yan jujur atau tidak. Bagaikan detektif ulung, Hayan mendatangi daerah tempat di mana Yan tinggal, yang dari para tetangga sekitar, dia berhasil mengorek info dan mengetahui jika pemuda itu bukanlah seorang manajer, melainkan hanya pegawai biasa di toko komputer milik temannya. Dengan gajinya yang kecil, pemuda itu masih sering diberi uang oleh orang tuanya yang hampir berusia 60 tahun. Hal ini membuat Hayan kesal karena merasa telah tertipu. Dia pun berpikir bagaimana nasib putrinya jika seandainya menikah dengan pria seperti itu. Namun Jing yang naif tidak peduli dengan kenyataan itu. Dia bersikeras tetap bersama Yan walaupun pemuda itu bukan pria mapan. Baginya yang dibutuhkan saat itu adalah pria yang mencintainya, bukan seorang pasangan yang hanya mencintai uang. Menyadari sang putri yang keras kepala, saat itu Hayan hanya bisa berharap agar satu waktu nanti Yan sendiri yang akan meminta putus dari putrinya. Namun di luar dugaan, Yan yang juga mencintai Jing justru semakin bertekad untuk melunakkan hati sang calon mertua. Walaupun ditentang oleh ibunya, Jin dan Yang masih terus berhubungan. Untuk merubah pandangan wanita itu, setiap kali diadakan perayaan festival, dia akan mengirim beberapa hadiah ke rumah mereka. Selain itu, Yan juga selalu membantu dalam hal paling kecil sekalipun, seperti memperbaiki peralatan listrik yang rusak, memasang bola lampu yang putus, mengganti genteng bocor, dan memperbaiki engsel pintu yang longgar. Perlahan kebaikan pemuda itu mulai membuat Hayan terpengaruh. Dia menyadari jika harta bukanlah patokan utama untuk memilih pria yang akan dinikahi. Tidak seperti mantan suaminya yang berduit tetapi selingkuh sana-sini. Dan benar apa yang dikatakan putrinya, bahwa ketulusan lebih penting dari segalanya. Hanya saja dengan banyaknya kebaikan yang ditunjukkan oleh Yan, tetapi Hayan masih ragu apakah Yan benar-benar tulus pada putrinya. Melihat kegalauan Hayan, seorang temannya sebut saja bernama Emma, memberi saran agar Hayan mencari seorang wanita muda untuk merayu serta menguji pemuda itu. Tetapi setelah mencari-cari, setiap wanita yang ditawari selalu menolak permintaan tersebut. Merasa sia-sia, Hayan pun mulai berpikir akan menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan hiu untuk menggoda sang calon menantu. Sambil berdiri di depan cermin, dia pun mulai melenggak-lenggok sambil memperhatikan bentuk fisiknya. Walaupun Hayan sudah berumur, namun berkat pola makan yang sehat, bentuk badannya masih terjaga ramping serta awet muda. Seketika, rasa percaya dirinya meningkat dan merasa tidak akan kalah saing dengan para wanita muda di luaran sana. Setelah perayaan festival musim semi, Jing melihat sikap ibunya terhadap Yan mulai berubah. Hayan yang dulunya selalu pasang muka sekaku kanebo kering, kali ini setiap kali Yan datang, berubah menjadi berseri-seri dan memperlakukan Yan seperti putranya sendiri. Jin tentunya sangat senang ketika melihat ibunya dan sang kekasih akhirnya menjadi dekat. Pada akhir pekan di bulan Agustus 2002, bersama teman-teman kampusnya, Jing pergi jalan-jalan ke Tianjin dan akan kembali pada hari Minggu. Seperti biasanya setiap hari Jumat sepulang kerja, Yan selalu datang ke rumah sang kekasih untuk makan malam bersama. Begitupun kali ini, walaupun Jing sedang pergi, tetapi dia tetap datang untuk memenuhi undangan sang mertua. Setibanya di sana, Yan sedikit heran ketika melihat makanan terhidang dalam porsi yang sangat banyak untuk mereka berdua. Sehingga dia menduga jika mungkin saja Jing mengubah rencana dengan pulang lebih cepat dan membawa teman-temannya ikut makan malam di rumah. Selain makanan tersebut, Yan juga merasa heran ketika melihat di meja terdapat setengah botol anggur. Dan Hayan yang biasanya tidak pernah dandan, kali ini terlihat memakai make up serta pakaian seksi yang terbuka sana-sini.
Seketika dia pun menduga jika calon mertuanya memiliki kekasih yang akan datang berkunjung dan membutuhkan bantuannya untuk berjaga-jaga selagi si pria datang bertamu. Namun setelah menunggu lama, tidak ada satupun tamu yang datang. Hingga sejam kemudian, hanya mereka berdua saja yang ada di rumah itu. Setelah ngobrol cukup lama, tiba-tiba sambil tersenyum, Hayan mengajak Yan untuk minum bersama. Menurutnya, minuman itu merupakan sisa dari acara makan malam di kantornya, sehingga sayang jika tidak dihabiskan karena anggur tidak akan bertahan lama setelah dibuka. Yan yang tidak sadar jika dirinya sedang diuji, karena segan tentu saja menerima tawaran itu. Namun dia tidak tahu apa yang akan terjadi bila seorang janda yang haus akan belayan hanya berduaan saja dengan berondong tampan. Selama mereka ngobrol, Hayan berkali-kali mencekoki sang mantu sambil curhat tentang kisah masa lalunya dan sesekali menceritakan tentang hal-hal vulgar. Ketika melihat pemuda itu mulai mabuk, Hayan pun mulai duduk mendekat yang membuat Yan merasa risih dan segera menjaga jarak dengan menggeser tempat duduknya. Saat itu Yan sangat ingin menghubungi Jing, namun dia sadar jika sang kekasih berada di luar kota dan tidak mungkin bisa pulang ke rumah dalam waktu cepat. Di bawah pengaruh alkohol, serta ibu mertua yang menggoda dengan berbagai cara, sekuat apapun Yan menahan dirinya, tetapi Hayan berhasil menaklukkan sang calon menantu. Dan di malam itu, pada akhirnya mereka melakukan happy ending yang menggelora. Ketika terbangun di pagi hari, dengan cepat Yan pergi dari sana. Sepanjang perjalanan pulang, pemuda itu merasa bersalah karena telah meniduri ibu kekasihnya. Walaupun menyadari jika kejadian semalam bukan hanya sekedar kebetulan, namun di malam harinya, Yan kembali datang ke rumah Jing untuk makan malam. Yang endingnya, lagi-lagi dia menikmati tubuh sang mertua yang seksi bagaikan Jennifer Lopez. Setelah Jing kembali dari wisata, dia mulai merasakan sikap berbeda dari pemuda itu. Yan berubah menjadi lebih pendiam, serta selalu menolak saat diajak pergi. Dan dengan alasan sibuk bekerja, dia juga menghindari untuk bertemu Jing. Hal ini membuat gadis itu curiga, yang di saat itulah Hayan mulai mengompori putrinya dengan mengatakan jika hati seorang pria kapanpun bisa saja berubah. Dengan mulut beracunnya, dia mempengaruhi sang putri dan berjanji akan menemui Yan untuk melabraknya. Jing tentu saja tidak menganggap serius perkataan ibunya, namun keesokan harinya, Hayan benar-benar mendatangi pemuda itu. Sambil tersenyum wanita itu mengatakan jika Yan yang dibawa pengaruh alkohol sangat mudah tergoda dengan wanita lain, sehingga dia tidak bisa mempercayakan masa depan Jing pada pria seperti Yan dan meminta pemuda itu untuk meninggalkan putrinya. Dan jika Yan menolak, Hayan akan memberitahu Jing apa yang pernah mereka lakukan. Namun jika Yan bersedia putus, maka dia akan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar hal ini, tiba-tiba Yan menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam perangkap sang mertua. Dia merasa mual dan tidak pernah menyangka jika ibu kekasihnya menggunakan tubuhnya sendiri untuk merayu Yan agar putus dengan putrinya. Setelah 2 tahun pacaran, Yan pun memutuskan hubungan mereka. Selama pertemuan itu, sekalipun dia tidak berani menatap wajah Jing dan selalu menundukkan kepala atau melihat ke arah lain. Jing yang merasa ada sesuatu yang salah mulai bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Yan tidak sanggup mengatakan apapun dan memilih untuk diam. Tidak lama setelahnya, Hayan mengenalkan Jing pada seorang pria yang bekerja sebagai pegawai negeri di Beijing. Mereka pun berpacaran, tetapi hubungan tersebut tidak diketahui oleh Yan yang masih mengharapkan Jing. Sebulan sejak mereka putus, tanpa sepengetahuan Jing yang sudah tidak tinggal bersama ibunya, Yan kembali menemui Hayan untuk membujuk wanita itu agar diberi kesempatan kembali berhubungan dengan Jing. Seolah tidak terjadi apa-apa, Hayan menyambut pemuda itu sama seperti sebelumnya. Walaupun Yan bukan lagi pacar putrinya, tetapi dia tetap menjamunya dengan memasak makanan enak yang tentu saja tidak lupa dengan sebotol anggur. Saat itu sambil berlutut dan menangis, Yan memohon agar Hayan mengizinkannya untuk kembali bersama Jing.
Namun seperti sebelumnya, pemuda itu kembali masuk dalam jebakan Batman. Dan lagi-lagi, setelah berhasil mencekoki dengan alkohol, Hayan kembali berhasil mengambil kesempatan untuk menikmati tubuh Yan yang segar, kenyal, dan kinyis-kinyis. Setelah mereka melakukannya, Yan yang tidur dalam kondisi setengah sadar tiba-tiba terbangun ketika mendengar suara petikan kamera. Saat itu, Hayan tampak sibuk memotret tubuh Yan yang dalam keadaan polos di atas kasur. Menggunakan foto-foto tersebut, wanita itu pun mengancam jika Yan masih berani mencari putrinya, dia akan melapor pada polisi jika Yan telah memperkaosnya. Karena kaget serta ketakutan, pemuda itu segera memakai baju dan kabur dari sana. Pada 20 Februari 2003, dalam keadaan mabuk, Yan kembali mendatangi rumah Hayan dan memohon agar wanita itu menyerahkan hasil foto-foto tersebut. Walaupun dalam foto itu hanya ada Yan sendiri, tetapi dia tidak mau jika nantinya foto-foto tersebut tersebar. Yan tentunya akan dirugikan jika hal itu terjadi, karena orang-orang akan menghujatnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun alih-alih memberikannya, Hayan justru memaki Yan hingga mereka bertengkar, dan Yan yang kesal menyebut Hayan sebagai belalang sembah, yang dibalas oleh Hayan dengan memaki Yan sebagai pria najis. Ketika pertengkaran semakin meningkat, Yan pun mencekik, menyeret, serta mendorong Hayan ke tempat tidur, yang setelahnya dengan menggunakan bantal dia membekap muka Hayan hingga wanita itu tewas. Melihat Hayan yang sudah tidak bergerak, Yan yang tadinya panik setelah berpikir sejenak segera mengambil sajam dari dapur dan memisah-misahkan jasad wanita itu menjadi 6 bagian, yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa buah tas dan dibuang ke Sungai Yongding. Setelahnya Yan membersihkan rumah, mengambil KTP, serta buku tabungan milik Hayan, dengan tujuan untuk membuat kesan seolah-olah wanita itu sedang bepergian jauh. Hingga beberapa hari kemudian, ketika Jing tidak mendengar kabar dari ibunya, dia pun mulai memeriksa kamar dan ketika mengetahui KTP serta buku tabungan tidak ada di kamar tersebut, dia pun mulai menduga jika ibunya kabur dari rumah. Setelah 10 hari berlalu dan ibunya masih belum kembali, Jing pun melaporkan Hayan sebagai orang hilang. Namun karena tidak memiliki info, petunjuk, serta orang yang dicurigai, polisi pun mengalami kesulitan untuk memastikan apa yang terjadi, yang membuat penyidikan menemui jalan buntu. Beberapa bulan kemudian, karena ibunya belum ditemukan, dia pun menyewakan rumah mereka pada orang lain. Saat para tukang sedang mengecat rumah, walaupun mereka menemukan ada beberapa noda bintik kehitaman di dinding kamar Hayan, tetapi tidak satupun yang curiga dan menganggap itu hanya noda biasa. Lagi pula tidak ada yang mengira jika di kamar itu pernah terjadi pembunuhan. Dalam masa-masa itu, Yan yang telah kabur dan bersembunyi, dalam waktu lama menahan diri untuk tidak mengambil uang dalam rekening milik Hayan. Namun ketika telah terdesak, entah bagaimana caranya, dia berhasil mengambil uang itu yang dalam waktu singkat dihabiskannya. Pada satu waktu, Yan yang sedang mabuk di depan teman-temannya mengaku telah membunuh ibu mantan pacarnya. Tetapi saat itu, mereka tidak menganggapnya serius dan mengira Yan hanya asal bicara. Yang tentu saja keesokan paginya, pemuda itu sama sekali tidak ingat tentang ocehannya semalam. Empat tahun berlalu dan Hayan masih belum ditemukan, sehingga polisi berasumsi jika kemungkinan wanita itu telah meninggal. Namun di tahun yang sama, mereka mendapat petunjuk dari salah seorang teman Yan yang tertangkap dan sedang menjalani kasus pencurian yang mengatakan jika Yan pernah mengaku telah membunuh seseorang. Si teman, sebut saja Bang Napi, menceritakan hal itu pada polisi dengan harapan akan mendapatkan keringanan hukuman. Polisi pun kembali menyelidiki kasus tersebut dan berhasil menemukan serta menangkap Yan, yang dalam persidangan akhir di tanggal 23 Desember 2008, pemuda itu divonis hukuman mati dengan masa penundaan selama 2 tahun. Ketika Jing mengetahui semua kebenaran kasus ini, karena tidak kuat menahan emosi, dia pun menangis dan jatuh pingsan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ibunya tega memanipulasi percintaan putrinya dan justru berakhir tragis di tangan orang yang pernah Jing cintai.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.